Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi Senin 5 Oktober tahun 2020. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di saat ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu memungkinkan kami untuk menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini. Bapa di surga, di kesempatan yang berbahagia di saat ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang telah terbuka di hadapan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam praktek kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan di saat ini berbicara kepada kita tentang teguran dan hajaran Allah. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu arti dari mendapat teguran adalah mendapat peringatan. Seorang siswa yang melanggar aturan sekolah mendapat teguran, bisa berupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Dan isi teguran itu berupa peringatan untuk tidak melakukan kesalahan serta akibat jika ia mengulangi kesalahan itu lagi. Seseorang ditegur agar ia bisa memperhatikan dan berhati-hati dalam menyikapi sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dengan demikian, tujuan dari sebuah teguran adalah agar seseorang menjadi sadar dari kesalahannya, kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya lagi dan memperbaiki diri. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita menemukan bagaimana Allah memberikan teguran kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi ataupun raja-raja ataupun pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Tetapi seringkali respon terhadap teguran Allah tersebut justru bertentangan atau tidak menerima teguran itu. Misalnya, sewaktu Daud bersinah dengan Batsheba dan membunuh Uria. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 5.
Jadi, seseorang ditegur karena ada maksud baik. Bacaan hari ini menyebutkan alasan utama Tuhan menegur seseorang, yaitu karena kasih. Kasih adalah sifat dasar Allah. Bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Manusia adalah tujuan dari kasih Allah. Perjalanan sejarah dunia ini tidak terlepas dari kasih ilahi. Beragam cara dan tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai umat-Nya. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah sebabnya Allah meminta kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup saling mengasihi. Sungguh indah bila kita semua hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, nats firman Tuhan hari ini memberitahukan kita, kasih itu ternyata berhubungan dengan teguran dan pendisiplinan. Pada umumnya memang manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan, meski itu bertujuan mulia. Teguran dan tindakan pendisiplinan lebih sering menyebabkan kekecewaan, sakit hati, dan mudah putus asa. Tetapi sesungguhnya kasih itu mendidik dan mengubahkan, bukan membiarkan. Salomo berkata dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi, kasih Allah mau menolong mereka yang belum memahami tentang kasih yang sesungguhnya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang tua mengetahui anak-anaknya salah, maka reaksi normal yang ditunjukkan adalah mereka akan memarahi atau menegur anak-anak tersebut, menasihati mereka, bahkan terkadang memberikan tindakan pendisiplinan terhadap anak tersebut. Allah pun demikian terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat Ia tahu bahwa kita salah, maka Allah tidak segan-segan untuk menasihati, bahkan menghukum kita. Itu adalah tanda Ia mengasihi kita. Jadi kasih itu bukan membela yang salah. Kasih bukan semata-mata membalas budi baik orang yang mengasihi kita tanpa pamrih. Tetapi kasih juga berarti rela berkorban dan menegur apabila salah. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan mengasihi umat-Nya. Makanya Ia memberi teguran termasuk ajaran. Selain melalui firman-Nya yang datang secara langsung, tetapi juga teguran itu bisa melalui pengalaman dan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang menjadi tanda dari maksud Tuhan tersebut. Jemaat pemirsa yang diberkati Tuhan, Jemaat Laodikia yang menjadi tujuan surat dalam bacaan kita di hari ini merupakan jemaat yang tidak taat dan patuh. Tidak terlihat sesuatu yang baik dan positif dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca secara keseluruhan perikop ini, mereka diibaratkan tidak panas, tetapi juga tidak dingin. Jadi Tuhan memberi teguran dan hajaran supaya mereka mengenal diri mereka dan mengakui bahwa mereka telah bersalah dan mereka harus bertobat. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya. Jika Tuhan menegur dan menghajar kita
melalui firman-Nya, kita tidak perlu merasa marah atau menjadi marah. Kita juga tidak perlu untuk mengelak atau menutup-nutupi kesalahan kita. Teguran itu bermanfaat bagi kita supaya kita bisa bertindak lebih hati-hati, agar kita tidak melakukan kesalahan lagi dan kita tidak terus berkubang di dalam dosa. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri kita dari orang lain atau dari sesama. Tetapi ingatlah saudaraku, mata Tuhan selalu mengamati kita. Jadi, bila kita dihajar Tuhan dan kita berbalik seketika itu juga kepadanya, maka Tuhan akan mampu untuk menolong supaya kita sebagai anak-anak-Nya terselamatkan dari hukuman dosa. Jadi nikmatilah kasih Tuhan dengan kebaikan-Nya, pengorbanannya, pemeliharaannya, tetapi juga teguran-tegurannya dalam hidup kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersyukur karena teguran dan hajaran itu menjadi tanda kasih Tuhan bagi kita. Renungkan semuanya. Pahami apa yang menjadi maksud Tuhan dan berubahlah menjadi lebih baik. Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di hari ini. Bahwa sesungguhnya teguran dan hajaran Tuhan adalah wujud kasih Tuhan bagi kami, supaya kami berubah menjadi lebih baik. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini memotivasi kami, supaya kami terus berusaha dalam hidup ini untuk menjadi baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada, yang mengikuti siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui siaran ini akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya, memberi kekuatan, memberikan motivasi dalam menjalani seluruh hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati siaran ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian taburan firman Tuhan edisi Senin 5 Oktober 2020. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi berkat yang menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.